Udah, Miss. Ya ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah dengan Al-Fatihah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amal salihan. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak IPS 2? Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah baik, Miss. Baik-baik Alhamdulillah saja. baik ya. Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang konsumsi. Sebelum pada akhirnya kita mempelajari konsumsi lebih dalam. Doakan Miss biar Miss bisa buat konten yang nggak harus memakai aplikasi Zoom gitu kan. Misalnya buat video grafis gitu kan. Karena pembelajaran ke depan itu lebih sulit, makin sulit gitu kan. Kalau pakai Zoom nanti membutuhkan waktu yang panjang. Jadi untuk minggu ini Miss kasih konsep dasarnya dulu ya. Mengenai konsumsi gitu. Semoga minggu kedepannya dan minggu kedepannya kita bisa melihat konten video yang Miss buat gitu kan. Miss juga lagi nyari cara gitu kan. Nah, boleh diambil catatannya? Sudah diambil catatannya? Sudah ya. Nah, ini Miss bakalan menceritakan yang mana agak sedikit sulit sih dimengerti, tapi inilah istilah ekonomi, gitu kan. Nah, Miss mau nanya dulu ya sama, buka dulu videonya nih. Miss gak bisa ini nengok muka orang yang gak ada nampak nih, ha? Mana Miss cakap? Sama siapa Miss cakap nih? Nah, ya. Nah, Khairi Lutfi, salah satu contoh konsumsi itu apa? Apa Khairi Lutfi? Salah satu contohnya? Gak apa-apa, ceritakan aja sama Miss. Buka dulu suaranya. Bisa, Bang? Ya. Kok diam aja ya, macam ini kalau misalnya di di TV kayak antara presenter sama reporter gitu ya kan, miskomunikasi gitu. Nah, konsumsi itu Aisyah, contohnya apa Aisyah? Gak dengar kok. Iya, coba ulangi lagi. Loh, kok nggak dengar ya? Kak, coba ngomong, Kak. Emang nggak ada suaranya dia, Miss. Ini dengar suara, Miss? Dengar, Miss. Dengar ya. Nah, Fauzan Azima deh. Apa itu contoh konsumsi, Bang? Makanan, Miss. Hah? Makanan. Makanan. Iya, makanannya diapain?
Ya dimakan nanti. Ya dimakan gitu ya kan. Nah, contohnya Hmm. itu ya, contohnya Pak Andi makan bakso. Itu satu. Nah, atau enggak ini saya memakai pulpen. Itu konsumsi juga. Konsumsi itu bukan hanya menelan masuk ke perut, enggak kalau dalam ekonomi. Yang kedua tadi ya, saya memakai pulpen. Itu konsumsi juga. Yang ketiga, saya menggunakan kuota. Sebelumnya 1 giga, baru sekarang tinggal 300 megabyte. Itu konsumsi juga. Jadi, pengertian konsumsi itu adalah, boleh dicatat, nah, konsumsi itu merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna garis miring manfaat suatu barang dan jasa. Ini buka dulu videonya. Dan Miss contohkan. Nanti Miss serasa ngomong sama laptop, bukan ngomong sama kalian. Kalau Miss nggak nengok muka kalian. Masaan yang belajar laptop? Gitu. Nah, tadi ya intinya kan menghabiskan atau mengurangi nilai guna. Nah, ingat kalau di dalam ekonomi mengonsumsi itu bukan berarti menelan makanan sampai perut, enggak. Tapi menghabiskan atau mengurangi nilai guna. Nah, lihat ya ini ya, pulpen. Pulpen kalau pertama kali dibeli itu tintanya segini kan? Ini ya, segini kan? Segini. Nah, ada kuning-kuningnya. Biasanya juga kan, itu mungkin minyaknya kali ya. Nah, tapi karena kita pakai, lama-lama tinggal segini. Nah, itu maksud dari konsumsi. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu produk gitu. Karena ingat lagi, kalau misalnya produk awal kan dia pasti full, penuh. Tapi kita gunakan sedikit, dan sedikit, lama-lama habis. Itulah kegiatan konsumsi. Jadi anak ekonomi, anak IPS, itu kalau misalnya ditanya tentang konsumsi, jangan bilang makan. Tapi bilangnya menghabiskan atau mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang. Ke kita gitu kan. Untuk apa, Miss? Biar terpenuhi kebutuhannya. Tertransferkan gitu kan. Yang dari sini pindah ke buku. Baru pindah ke buku ya kan. Yang isi buku itu masuklah ke dalam otak kita ya kan, menjadi ilmu. Terasa nggak manfaatnya? Terasa kan? Memang pulpennya nggak baru lagi. Nggak terstempelkan harga 3.000 lagi. Tapi ketika kita menggunakan pulpen ini sampai habis untuk mencatat, ya kan? Kan mencatat itu juga bisa bikin kita pinter. Jadi makin pinterlah kita banyak mencatat. Itu konsumsi. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kami.
Paham ya? Komuknya biasa aja. Nah, kuota juga. Kuota itu konsumsi juga. Misalnya saya beli kuota 1 giga per hari. Ini saya pakai untuk mengajar. Tinggal 200 megabyte. Itu konsumsi saya sebanyak 800 megabyte. Untuk apa Miss dikonsumsi? Untuk biar bisa ketemu sama kalian. Tuh, konsumsi. Jadi, persepsi kita mengenai konsumsi itu bukan makan ya, tapi menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu produk. Paham? Dan kita lanjut catatannya. Ada 3 konsep di dalam konsumsi. Boleh dicatat 3 konsepnya itu? Konsep yang nomor 1 itu kan sudah. Barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi itu disebut barang konsumsi. Maksudnya apa, Miss, gitu kan? Bentar ya. Sudah selesai dicatat, biar saya jelaskan. Gitu. Sudah selesai dicatat. Nah, lihat ya Kak, Bang. Ini le mineral, pulpen. Kalau dia baru selesai dibuat, namanya produk. Kalau dia belum kita beli, itu namanya produk. Belum kita ke kasir, nah ini produk namanya. Tapi kalau udah di tangan kita, dan kita memakainya, atau berusaha untuk menghabiskan nilai gunanya, gitu kan, dengan cara diminum, atau enggak ini pulpen untuk nulis, ini namanya sekarang barang konsumsi. Tapi kalau dia masih di pasar, atau masih keluar dari pabrik, gitu kan, masih di dalam motor pengiriman, itu masih produk. Tapi kalau udah kita beli dan kita berusaha untuk mengkonsumsinya, haus kan, jadi le mineral ini, gitu ya kan sebut merek, itu namanya barang konsumsi, bukan produk lagi. Kalau di pelajaran kewirausahaan kan kita selalu bilang produk ya kan. Iya, karena belum dikonsumsi. Tapi kalau udah dikonsumsi atau akan dikonsumsi, kayak mana Miss kok akan dikonsumsi? Ya kita beli lah, makanya jadi akan dikonsumsi, makanya jadi barang konsumsi gitu. Paham? Paham tum? Bahasa Arab. Paham, Miss. Lanjut. Buka dulu kameranya. Nah, yang konsep kedua itu konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang konsep ketiga, barang yang dikonsumsi
pasti akan berkurang nilai guna atau manfaatnya. Nah, Miss jelaskan ya konsep yang nomor 3 itu gimana. Ini ya, tadi ya masih le mineral. Kan kalau belum kita beli kayak gini terus kan. Sampai 2 tahun kemudian pun kayak gini terus, begini terus. Sampailah dia kadaluarsa. Tapi ketika dia udah kita beli gitu kan, 5 menit aja pasti berkurang nilai manfaatnya. Karena kita konsumsi. Awalnya segini menjadi segini. Awalnya segini menjadi segini. Lama-lama habis. Itulah barang konsumsi. Kecuali kalau misalnya dibeli untuk nggak diminum. Cuman untuk dipajang aja. Tapi pun, sekalipun dipajang aja, nggak usah ya ini kita lain ya, nggak usah minuman. Misalnya sekalipun lukisan itu juga barang konsumsi ketika udah dibeli. Nah, lukisan itu barang konsumsi ketika udah dibeli. Kayak mana mis barang konsumsinya? Kita lihat-lihat, kita elap-elap, kan cantik. Kan dia punya nilai guna. Kecantikan lukisan itu nilai gunanya. Jadi kita lihat ya kan. Karena kayaknya udah kotor lah, kita lap lah. Memang makin bagus ya kan dilap. Baru setahun 2 tahun kemudian dilap, jeblos. Karena udah kita beli, pasti kita gunain. Atau enggak kita jatuhkan gitu kan. Atau enggak pecah. Nah, itu juga ada berkurang nilai gunanya. Gitu. Karena udah ada sama kita, udah kita beli. Suka-suka kita mau buat apa. Beda kalau misalnya dia masih di dalam pabrik, dia dikotakin aja. Nggak boleh disentuh sama pembelinya. Paham? Ada yang mau ditanya sampai sini? Paham ya? Enak kita belajar konsumsi. Kedepannya nih bingung. Karena konsepnya banyak gitu kan. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Belum? Nah, kita lanjut ya. Oke. Ada loh ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Boleh dicatat biar saya jelaskan nanti sebentar. Faktor pertama itu faktor internalnya. Apa aja Miss faktor internalnya gitu kan? Faktor internalnya itu ada 4. Faktor pertama itu pendapatan rumah tangga. Yang kedua kekayaan. Yang ketiga selera. Yang keempat perkiraan masa depan. Nah,
faktor internal ini semakin tinggi faktor-faktornya, maka makin tinggi juga nilai konsumsinya. Itu dia berbanding lurus. Gitu. Makin tinggi faktor-faktor internal ini, maka nilai konsumsinya makin positif, makin tinggi juga. Mau kita contohkan? Jadi kita contohkan. Boleh, Miss. Boleh ya. Nah, misalnya, kalau pendapatan rumah tangga makin tinggi, konsumsi kita makin tinggi nggak? Ya, Miss. Iya kan? Nah, yang kedua, kan itu tadi masih pendapatan. Apa bedanya sama kekayaan, Miss? Kekayaan itu dia bukan hanya pendapatan. Ya gimana gitu kan? Kalau pendapatan itu hanya bisa memenuhi rumah tangga gitu kan, kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau dia udah kaya gitu kan, kalau dia udah kaya itu berarti entah 2 atau 3 kali lipat kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi. Gitu konsepnya. Makin tinggi nggak kalau makin kaya? Seleranya, konsumsinya. Ya, Miss. Ya kan? Ya, Miss. Manusia kok mesti still human gitu kan. Nah, yang ketiga itu selera. Misalnya selera yang tinggi. Apa ini? Kalian mau seleranya apa? Sepatu Nike atau apa? Atau handphone iPhone 11, iPhone 12. Nah, semakin tinggi selera kita, itu makin besar itu nilai konsumsinya. Kan kita makin pengen beli itu. Paham? Nggak bisa lihat. Tuh. Kalau misalnya seleranya rendah gitu kan, nggak berapa ya? Bukan bernafsu sih, nggak memiliki hasrat untuk membeli gitu kan. Maka dia sukanya nabung. Tapi coba kalau dia suka keindahan, suka yang namanya barang-barang yang bagus, itu nilai konsumsinya makin tinggi tuh. Makin suka dia menghabiskan uangnya untuk beli barang. Semoga kita nggak kayak gitu ya. Kita tetap menjaga gitu. Yang terakhir, perkiraan masa depan. Tadi kan perkiraan masa depan. Kalau kita punya banyak angan-angan, makin tinggi nggak konsumsi kita untuk mencapainya? Untuk berambisi. Miss. Iya kan? Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya ladang. Nah, berarti nilai konsumsinya makin tinggi karena dia ingin dan ingin terus. Gitu. Itulah faktor internal. Kenapa faktor internal? Karena dia berasal dari dalam tubuh kita, dari individu kita. Gitu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ya, ini faktor eksternal. Sedikit lagi. Faktor eksternal ini ada 3. Tingkat bunga, kondisi perekonomian, sama tingkat harga. Ulang, Miss. Faktor eksternalnya ada 3. Tingkat bunga, kondisi perekonomian, sama tingkat harga. Ini sedikit lagi ya. Insya Allah selesai bentar lagi. Nah, kalau yang tingkat bunga, itu konsepnya gini. Semakin tinggi tingkat bunga di bank, semakin nggak mau kita mengkonsumsi barang. Kenapa, Miss? Gitu kan?
Karena kalau misalnya tingkat suku bunga bank itu tinggi, maka pinjaman uang kita itu bunganya makin tinggi. Kita mau minjem duit ke bank, tapi tingkat bunganya tinggi gitu kan. Jadi kita males lah untuk minjem uang ke bank. Nanti bayarnya payah. Jadi makanya kita makin hemat-hemat, nggak mau beli barang banyak-banyak, nggak mau ngutang, gitu. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa lihat di video saya ya. Ini udah saya jelaskan sedikit. Itu ya, tingkat bunga. Yang kedua, tingkat perekonomian. Semakin perekonomian itu bagus, maka tingkat konsumsinya bagus. Karena kan ekonominya makmur. Gitu. Yang terakhir kali, tingkat harga. Misalnya dulu ya sama si Vinana ini. Vinana ini, kalau harganya bagus, harganya mahal, kita mau nggak konsumsi barang? Tergantung, Miss. Kalau harganya mahal tapi kualitasnya bagus, mungkin bisa dipikir untuk beli. Gitu ya. Berarti orang kaya ini yang ngomong. Nah, kalau pada umumnya gitu kan, kalau barang-barang itu lagi naik, ini kita bicaranya kebutuhan pokok ya. Kalau kalian punya duit banyak itu seleranya lain lagi. Nah, kalau kalau harga makin tinggi, itu biasanya lebaran. Tapi enggak sih, kalau lebaran tuh beda cerita ya. Nanti saya jelaskan begini. Nah, kalau misalnya harga barang naik gitu kan, itu biasanya orang males belinya. Atau enggak, dia itu beralih ke yang lebih murah. Enggak mau beli barang itu. Atau enggak mau beli di situ. Makanya semakin tinggi harga barang, maka makin rendah tingkat konsumsinya. Habislah duit kalau beli barang satu itu aja. Sementara kondisi ekonomi lagi lemah. Gimana coba? Gitu kan? Itu sih konsep umumnya, semakin tinggi harga, semakin rendah nilai konsumsi. Maaf ya, saya tadi terlambat, biar kalian juga bisa mengabsen. Ini saya rasa kalian udah mengabsen nih. Dan saya tadi juga habis beberes gitu kan. Dimaafkan? Dimaafkan, Miss. Semoga dapat keberkahan ya atas pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, karena waktunya sudah habis, waktu memisahkan kita gitu kan, saya akhiri pembelajaran ini dengan istighfar 3 kali. Dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan ya. Semangat.